Sudah menonton videonya. Yang pertama ada non-air. Benih mulai mengalami perubahan awal berupa pecahnya kulit biji dan munculnya bagian dalam biji, namun belum terlihat pertumbuhan akar secara jelas. Hal ini menunjukkan bahwa benih mulai bereaksi terhadap lingkungan media, meskipun pertumbuhannya masih sangat terbatas pada perlakuannya. Di pemberian air 50 ml, beberapa benih terlihat mengalami pembengkakan dan perubahan warna, serta mulai menunjukkan tanda-tanda awal perkecambahan meskipun akar belum tumbuh secara sempurna. Yang ketiga, ada air 100 ml. Benih-benih menunjukkan respon pertumbuhan yang lebih jelas, ditandai dengan kulit biji yang terbuka dan mulai muncul salon akar kecil. Sementara itu, di air 200 ml, benih belum menunjukkan pertumbuhan akar, namun terlihat adanya perubahan fisik pada biji. Contohnya seperti ini ya teman-teman, seperti pembengkakan dan pelunakan media tanam akibat air yang cukup banyak. Hal ini menandakan bahwa benih masih berada pada tahap awal penyesuaian. Disimpulkan secara umum untuk hasil pengamatan hari pertama menunjukkan bahwa air mempengaruhi proses awal perkecambahan, namun pertumbuhan akar belum terjadi secara optimal pada semua perlakuan. Pada hari kedua pengamatan, tanaman kacang hijau yang tidak diberi air sudah mulai tumbuh. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu. Namun pertumbuhannya kurang optimal, batang terlihat lebih tipis dan pertumbuhan daun masih sedikit karena keterbatasan air untuk mendukung proses perkecambahan. Pada perlakuan 50 ml air, biji kacang hijau mulai mengalami perkecambahan. Terlihat bakal akar dan kecambahan kecil, namun pertumbuhannya masih lambat karena jumlah air yang diberikan masih terbatas. Pada tanaman yang diberi 100 ml air, pertumbuhan terlihat lebih baik, kecambah mulai tumbuh lebih jelas, kondisi tanah lembab, dan biji kacang hijau mengalami perkembangan yang lebih optimal dibandingkan perlakuan lainnya. Sementara itu, pada perlakuan 200 ml air, tanah terlihat sangat basah. Biji kacang hijau tetap mengalami perubahan, namun kondisi terlalu lembab berpotensi menghambat pertumbuhan karena kelebihan air. Berdasarkan pengamatan hari kedua, dapat disimpulkan bahwa jumlah air memengaruhi proses perkecambahan kacang hijau. Pemberian air dalam jumlah sedang menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan kekurangan maupun kelebihan air. Pada perlakuan tanpa air, tanaman terlihat lebih tinggi dan daun mulai mekar, namun beberapa daun tampak kering yang menunjukkan gejala kekurangan air pada fase pertumbuhan lanjut. Dengan perlakuan 50 air mulai mengalami pertambahan tinggi, daun mulai terbuka namun pertumbuhan masih belum merata. Pada perlakuan 100 ml air, tanaman menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, batang tampak lebih tegak dan daun mulai mekar dengan kondisi yang relatif segar. Pada perlakuan 200 ml air, tanaman tumbuh cukup tinggi, namun terdapat beberapa daun yang mulai menguning dan kering. Hal ini diduga akibat kondisi tanah yang terlalu lembab.
Berdasarkan pengamatan hari ketiga, pertumbuhan tanaman kacang hijau masih dalam tahap awal. Daun terlihat segar, namun tinggi tanaman belum mengalami peningkatan yang berarti. Pada perlakuan 200 mili air, tanaman tumbuh cukup tinggi, namun terdapat beberapa daun yang mulai menguning dan kering. Hal ini diduga akibat kondisi tanah yang terlalu lembab. Dengan perlakuan 50 air mulai mengalami pertambahan tinggi, daun mulai terbuka, namun pertumbuhan masih belum merata. Pada perlakuan 100 mili air, tanaman menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Batang tampak lebih tegak dan daun mulai mekar dengan kondisi yang relatif segar. Pada perlakuan 200 mili air, tanaman tumbuh cukup tinggi, namun terdapat beberapa daun yang mulai menguning dan kering. Hal ini diduga akibat kondisi tanah yang terlalu lembab. Dari hasil pengamatan hari keempat, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan tanaman kacang hijau mulai meningkat, namun jumlah air yang tidak seimbang dapat menyebabkan kondisi daun menjadi kurang optimal. Tanaman tanpa pemberian air menunjukkan pertumbuhan tinggi yang lebih cepat, namun kondisi batang dan daun mengalami tanda stres seperti daun mengering. Pada hari kelima pengamatan, tanaman kacang hijau dengan perlakuan 50 mili air belum menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Tinggi tanaman masih relatif sama seperti hari sebelumnya dan belum terlihat perkembangan yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa proses pertumbuhan masih berlangsung secara bertahap. Pada perlakuan 100 mili air, kondisi tanaman juga belum mengalami perubahan yang berarti. Batang dan daun masih berada pada tahap awal pertumbuhan dan belum menunjukkan peningkatan tinggi yang jelas dibandingkan hari sebelumnya. Pada tanaman yang diberi 200 mili air, pertumbuhan terlihat stagnan. Kondisi tanah yang terlalu basah diduga memengaruhi pertumbuhan akar sehingga perkembangan tanaman menjadi lebih lambat. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dari hari pertama hingga hari kelima, dapat disimpulkan bahwa jumlah air sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Tanaman tanpa pemberian air menunjukkan pertumbuhan tinggi yang lebih cepat, namun kondisi batang dan daun mengalami tanda stres seperti daun mengering. Sementara itu, tanaman dengan perlakuan pemberian air 50 mili, 100 mili, dan 200 mili menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dan cenderung stagnan, yang diduga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan keseimbangan kebutuhan air tanaman. Melalui percobaan ini, kami dapat memahami bahwa pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh ada atau tidaknya air, tetapi juga oleh jumlah air yang diberikan secara tepat. Seperti aku dan dia di masa lalu, pernah tumbuh bersama tapi ternyata tidak ditakdirkan untuk bertahan sampai akhir, dan juga pernah dirawat dengan penuh banyak harapan tapi akhirnya tumbuh ke arah yang berbeda. Semoga percobaan ini dapat menambahkan pemahaman kami mengenai proses pertumbuhan tanaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.